Nak, apakah ini salahmu? Pria parubaya itu memusatkan perhatiannya pada Lu Yun. Bagaimanapun, kekuatan Lu Yun adalah yang tertinggi di antara ketiganya, dan menurutnya Lu Yun lebih mungkin. Lu Yun memandangnya dengan ringan, tidak berkata apa-apa, tapi terus melihat kelima orang yang tergeletak di tanah. Kelima orang itu terus-menerus berjuang saat ini, berusaha menghindari serangan petir. Namun mereka begitu diliputi oleh guntur dan kilat sehingga mereka tidak hanya tidak dapat bernapas, tetapi bahkan tidak dapat bergerak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Apalagi saat kekuatan guntur dan kilat menyambar mereka, rasa sakit yang hebat membuat kepala mereka menjadi kosong sesaat, dan mereka berharap bisa pingsan. Bos, bantu aku. Seseorang tidak tahan dan berteriak keras. Pria parubaya itu mengertakkan gigi saat melihatnya. Dia mengendalikan pedangnya dan berjalan cepat menuju Lu Yun. Setelah melihat ini, Lu Yun mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke arah pedang. Bola udara langsung bergerak menuju pedang. Saat bola udara mengenai pedang, langsung mengeluarkan suara dentang, dan kemudian pedang itu jatuh ke tanah. Pria parubaya itu memandang pedang di tanah dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Pedangnya benar-benar jatuh ke tanah. Kenapa orang ini begitu kuat? Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Dia dengan cepat mengendalikan pedangnya dan kembali ke sisinya, dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang. Pada saat ini, energi gemuruh pada pedang itu langsung memenuhi tubuhnya, dan suara berderak terdengar. Seluruh tubuh pria parubaya itu gemetar, dan rambutnya berdiri tegak, seperti jarum yang menusuk kepalanya. Melihat penampilan pria parubaya itu, Shen Yuanbao tertawa. Oh, hei, kamu tertawa terbahak-bahak. Lihatlah dia seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia tersambar petir. Aku tidak tahu hal buruk apa yang dia lakukan hingga guntur menyambarnya. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Melihat penampilan pria parubaya itu, dia merasa rileks. Kamu berani menyerang mereka, kamu hanya mencari kematian. Setelah beberapa saat, Lu Yun menyingkirkan kekuatan guntur, dan orang yang tergeletak di tanah terus bergerak-gerak. Pria parubaya itu dengan cepat pergi, mengeluarkan pil dari lengannya dan memasukkannya ke mulut mereka. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang itu untuk menggerakkan tubuhnya dan bangun. Mereka memandang Shen Yuanbao dan Lu Yun dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi mereka selalu merasa bahwa itu ada hubungannya dengan kedua orang ini. Apakah kamu baik-baik saja? Pria parubaya itu bertanya. Kelima orang itu mengangguk dan menggelengkan kepala. Mereka baik-baik saja sekarang, tetapi sesuatu baru saja terjadi. Mereka masih ingat dengan jelas perasaan disambar petir. Sungguh tidak nyaman. Dia sangat jahat, dia ahli dalam menggunakan guntur dan kilat untuk menyerang orang, dan dia bahkan bisa mengendalikan guntur dan kilat di langit. Kemampuan ini luar biasa. Hei, kamu terpental lagi, ayo, lanjutkan. Selama kamu bisa mendapatkan senjata ajaib dari kami sama sekali tidak akan mengeluh. Itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan. Shen Yuanbao berbicara dengan marah. Mereka berenam memandang Shen Yuanbao dan Lu Yun dengan niat membunuh. Sekarang mereka tahu bahwa guntur dan kilat tadi pasti ada hubungannya dengan kedua orang ini. Itu yang mereka pesan. Tapi kemampuan macam apa ini? Dia sebenarnya bisa memerintahkan guntur dan kilat di langit. Apakah ini atribut guntur? Pria parubaya itu memandang kedua orang ini dengan hati-hati, memikirkan peluangnya untuk mengalahkan kedua orang ini. Saat ini, dia masih belum mengetahui apa kekuatan sebenarnya Lu Yun. Dan kekuatan pria gendut sialan ini, meski terlihat cukup lemah, ia selalu merasa ada yang tidak beres. Pria gendut sialan ini seharusnya tidak selemah yang terlihat di permukaan. Selagi dia berpikir, 5 orang lainnya juga memandangnya, menunggu jawabannya. Ini pertama kalinya mereka melihat bos begitu serius. Apakah kedua orang ini sulit dihadapi? Mungkinkah kali ini mereka akan terbalik di selokan? Mereka semua pernah melakukannya bersama-sama sebelumnya. Semua pembudidaya dikalahkan oleh mereka, kecuali mereka yang sangat kuat. Saya pikir hanya ada satu Daluo Jinxian di sini, dan dia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saya tidak menyangka Lu Yun akan menjadi lawan yang tangguh. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semua terluka parah oleh petir ketika mereka menyerang bersama tadi. Untungnya, bosnya memiliki obat mujarab, jika tidak mereka tidak akan bisa bangun sekarang. Jika kita terus menyerang saat ini, apakah kita akan disambar petir lagi? Bos, kenapa kita tidak mundur dulu? Saya selalu merasa kedua orang ini aneh. Mungkin mereka membawa senjata ajaib lain. Siapa yang tahu jika pria gendut sialan itu masih membawa senjata ajaib? Jika demikian, bukankah mereka harus terjebak di sini? Selama perbukitan hijau masih ada, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Mereka masih memahami prinsip-prinsip ini. Dan mereka telah menjarah begitu banyak barang bagus, jadi tidak masalah jika ada 2 barang bagus yang hilang. Selama Anda masih hidup, segala sesuatu mungkin terjadi. Mungkin di suatu tempat mereka akan bertemu dengan 2 orang yang bertarung dengan lawan lainnya, dan mereka akan dibunuh, yang akan menjadi keuntungan bagi mereka. Pria parubaya itu mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga merasa ini masuk akal. Meski ginseng sebesar kepala sangat menarik, namun tidak sepenting nyawa seseorang. Pokoknya ginseng itu ada di tangan kedua orang ini. Ketika saatnya tiba, saya akan menemukan cara untuk membuat kedua orang ini berkonflik satu sama lain, dan saya mungkin bisa mendapatkan keuntungannya. Oke, ayo mundur dulu.
Pria parubaya itu berbicara. Yang lainnya perlahan mundur. Shen Yuanbao melihat tindakan mereka dan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu takut dan ingin melarikan diri. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Untungnya, kamu masih tentara bayaran. Bukankah itu berarti tentara bayaran berani menyerang dan melawan? Apakah kamu pantas disebut tentara bayaran? Ngomong-ngomong, apakah kalian berpura-pura menjadi tentara bayaran? Apa menurutmu kalian bisa berpura-pura menjadi tentara bayaran hanya karena memakai pakaian mirip tentara bayaran? Shen Yuanbao mengejek begitu saja. Tentara bayaran identik dengan pembunuhan dan penjarahan. Kekuatan kelompok tentara bayaran sangat kuat. Jika tebakannya benar, 5 orang sebelumnya juga seharusnya berafiliasi dengan kelompok tentara bayaran, tapi orang-orang ini mundur begitu cepat. Bagaimana ini mungkin? Dia juga ingin melihat bagaimana orang-orang ini mati di sini. Kata-kata Shen Yuanbao membuat wajah ke-6 orang itu berubah menjadi hijau dan putih. Mereka menatap tajam ke arah Shen Yuanbao, tidak menyangka mulut orang ini akan begitu kejam dan dia berani menghina tentara bayaran mereka. Apakah kamu bercanda? Bagaimana tentara bayaran mereka serakah terhadap hidup dan takut mati? Tetapi jika Anda masih terburu-buru maju ketika Anda tahu Anda kalah, Anda bodoh, bukan pemberani. Apakah mereka berenam terlihat bodoh? Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Shen Yuanbao, ke-6 orang itu tetap mundur. Hal ini membuat Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengeluarkan payung kaca berwarna-warni. Karena orang-orang ini tidak ingin tinggal sendirian, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Dia tidak ingin saudara Lu mengambil tindakan sepanjang waktu. Bukankah itu akan membuatnya terlihat sia-sia? Kemunculan payung kaca berwarna-warni membuat mata ke-6 orang itu terbelalak, mereka memandang payung itu dari dekat, dan semakin mereka melihatnya, mereka semakin terkejut. Payung kaca warna-warni, teriak seseorang. Payung kaca berwarna-warni adalah yang terbaik di antara senjata ajaib. Saya tidak menyangka pria gemuk sialan ini akan memegangnya. Untungnya, mereka tidak menyerang pria gendut itu secara langsung sekarang, kalau tidak merekalah yang akan menderita. Biarpun kekuatan pria gendut sialan ini rendah, itu tidak masalah. Harta seperti payung kaca warna-warni dan bel tadi sudah cukup baginya untuk merajalela di gua rahasia ini. Sial, siapa anak ini? Dia sebenarnya memiliki 2 senjata ajaib. Dengan senjata ajaib itu, dia pergi ke gua rahasia untuk mengambil sesuatu dari mereka. Apalagi harga payung kaca warna-warni ini sangat mahal, dan harga loncengnya juga tidak jauh berbeda. Tuan yang tidak kekurangan uang datang ke gua rahasia untuk merebut senjata ajaib dari orang miskin seperti mereka. Apakah pria gendut ini baik-baik saja dengan otaknya? Ah, aku tidak menyangka kalian mengetahui barangnya. Tahukah kalian apa jurus dari payung mengkilap warna-warni itu? Shen Yuanbao meletakkan tangannya di tiang payung dan memutarnya. Langkah ini membuat ke-6 orang tersebut terlihat waspada. Bagaimana mereka tahu kemampuan payung kaca warna-warni? Mereka hanya mendengar namanya saja. Kamu bisa tahu dari penampilanmu bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak apa-apa, kamu akan mengetahuinya nanti. Itu hanya akan membuatmu tahu betapa kuatnya payung kaca berwarna-warni itu. Kemudian dia membuka payung kaca berwarna-warni, dan sebuah kekuatan langsung bergerak ke arah 6 orang itu. Pria parubaya adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Shen Yuanbao hendak membuka payung kaca warna-warni, dia segera meminta orang lain untuk pergi dan tidak berkumpul. Payung kaca berwarna-warni ini terlihat seperti serangan kelompok. Jika mereka semua berkumpul, mereka akan terhanyut oleh payung kaca warna-warni ini. 5 orang lainnya segera bubar setelah mendengar ini. Serangan payung kaca warna-warni gagal, yang membuat Shen Yuanbao sedikit terkejut sekaligus kecewa. Dia pikir langkah ini akan menjatuhkan semua orang ini, tapi tanpa diduga, mereka berhasil mengelak. Dia memandang pria parubaya itu, dan dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar tahu bahwa payung mengkilap warna-warni adalah serangan kelompok. Ini bagus, dan kemampuan reaksinya juga sangat cepat. Bahkan sebelum dia sempat membuka payungnya, dia menyuruh teman-temannya melarikan diri. Jika itu dia, saya khawatir dia tidak akan berpikir terlalu banyak. Tidak heran dia akan menjadi bos dari orang-orang ini. Setelah ke-6 orang itu mengelak, mereka melihat pepohonan di belakang mereka ditebang, dan wajah mereka sedikit jelek. Jika itu mereka, saya khawatir mereka sudah mati sekarang. Sialan pria gendut sialan itu karena begitu berbahaya. Mereka memandang Shen Yuanbao dengan waspada, dan beberapa bahkan memandang Lu Yun dengan waspada, takut Lu Yun akan menyelinap ke arah mereka dari belakang. Pria gendut sialan ini memiliki senjata ajaib di tangannya, tapi bagaimana dengan orang lain? Apakah dia memiliki senjata ajaib di tangannya? Ini hanya awal yang buruk. Keringat dingin mengucur di dahi pria parubaya itu. Entah kenapa, dia merasa meskipun mereka menyerang bersama, mereka tetap bukan tandingan kedua orang ini. Payung kaca warna-warni saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Itu hanya sebuah keberuntungan saat ini, tapi mungkin tidak seberuntung itu di lain waktu. Dia bahkan memikirkan apakah mereka bisa mundur dengan selamat. Mereka tidak bisa menjawab semuanya di sini. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Shen Yuanbao memandang orang-orang ini, dia tersenyum, dan menyingkirkan payung kaca berwarna-warni. Tindakan ini membuat ke-6 orang itu semakin waspada. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pria gendut itu. Begitu bel berbunyi, wajah ke-6 orang itu langsung menjadi pucat. Mereka menyadari bahwa jika lonceng tersebut dapat menjebak ginseng, maka pasti akan mampu menjebak mereka. Apakah mereka tidak akan menjadi anak domba yang akan disembelih pada saat itu? Lari, jangan dengar belnya, pria parubaya itu berteriak keras.
Kemudian mereka berpencar dan lari, menghalangi panca indera mereka pada saat yang bersamaan. Hanya dengan cara ini mereka tidak akan mendengar suara bel. Shen Yuanbao melihat tindakan mereka dan tertegun sejenak, lalu mengguncang bel. Suara yang tajam dan manis muncul. Tubuh orang-orang yang melarikan diri membeku sesaat, tetapi kemudian mereka terus melarikan diri, yang mengejutkan Shen Yuanbao. Dia mengira orang-orang ini akan segera terjebak, tetapi ternyata tidak. Tapi tidak apa-apa, hanya beberapa klik saja. Dia mengguncang bel dengan cepat, dan suara-suara menyenangkan keluar satu demi satu, menyebar ke segala arah. Entah itu monster atau 6 orang yang melarikan diri, setelah mendengar bel, tubuh mereka tampak kaku dan tidak bergerak. Kembali, Shen Yuanbao berkata dengan ringan, dan ke-6 orang itu berbalik dan berjalan ke arah Shen Yuanbao. Dan mata mereka bergerak cepat, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kendali atas tubuh fisik mereka. Loncengnya sangat menakutkan, pantas saja mereka bisa menangkap tanaman ginseng itu dengan mudah. Kalau itu mereka, pasti butuh waktu lama untuk menemukannya. Ketika mereka melihat Shen Yuanbao, mereka merasa semakin panik. Tanpa disangka, meski panca inderanya terhalang, mereka masih bisa mendengar suara bel. Pada saat ini, mereka juga melihat beberapa monster seperti mereka, perlahan berjalan menuju Shen Yuanbao. Lonceng ini terlalu keterlaluan. Nampaknya ketinggian lonceng ini sebanding dengan payung kaca warna-warni, bahkan mungkin lebih tinggi dari payung kaca warna-warni. Sialan pria gendut ini, kenapa kamu memiliki begitu banyak senjata ajaib, dan semuanya adalah senjata sihir tingkat tinggi? Mengapa Anda memiliki senjata ajaib yang bagus di gua rahasia? Bepergian, keberuntungan macam apa yang mereka miliki saat bertemu dengan mereka? Shen Yuanbao melihat monster yang datang selain 6 orang ini. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Sebenarnya itu kelinci liar, dan apa ini? Kenapa terlihat seperti babi dan domba? Shen Yuanbao memandang monster lain dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia selalu merasa monster ini terlihat terlalu abstrak. Bukan hanya dia, Lu Yun juga ingin tertawa entah kenapa saat melihat monster ini. Dia selalu merasa monster di gua rahasia ini cukup aneh. Tapi bisa dikendalikan oleh Bel Yuanbao berarti kekuatannya tidak terlalu tinggi. Saudara Lu, bisakah monster ini dimakan? Shen Yuanbao memandang Lu Yun. Monster yang tampak abstrak ini sepertinya tidak bisa dimakan. Apakah akan membuat perut Anda sakit setelah memakannya? Dia tahu kelinci itu bisa dimakan, dan dagingnya berkualitas baik. Tapi apa sebenarnya binatang 2 dimensi ini? Lu Yun terdiam saat mendengar pertanyaan Shen Yuanbao. Bagaimana dia tahu apakah monster ini bisa dimakan? Ini adalah pertama kalinya dia berada di gua rahasia ini, dan dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Dan ke-6 orang itu hanya berdiri tegak dan mendengarkan diskusi antara kedua orang tersebut, ketakutan di mata mereka menjadi semakin jelas. Mungkinkah kedua orang ini ingin membunuh dan memakannya? Apakah kamu bercanda? Mereka adalah manusia, bukan monster. Tetapi mereka juga berpikir bahwa mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak dapat bergerak sekarang, dan bahwa kekuatan hidup dan mati diserahkan kepada orang lain untuk dikendalikan, yang membuat mereka merasa menyesal. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya tidak datang menyerang kedua orang ini dan mengucapkan kata-kata kasar. Jika mereka tidak muncul, mungkin mereka akan baik-baik saja. Pada saat ini, mereka ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk membangunkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan cara apapun saat ini. Cara terbaik adalah memohon ampun, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana mereka bisa memohon ampun. Mereka sedikit cemas, menatap lurus ke arah Shen Yuanbao atau Lu Yun, dan beberapa bahkan terus menatap Yun Nuan. Saya harap saya bisa mengatakan sesuatu yang baik untuk mereka, setidaknya biarkan mereka berbicara, daripada harus terdiam seperti sekarang. Mereka panik. Namun, apakah itu Yun Nuan, Shen Yuanbao, atau Lu Yun, mereka mengabaikan penampilan mereka. Bukankah mereka sebelumnya menggunakan kata-kata kasar ketika ingin mengambil sesuatu? Dan dia mengatakannya dengan nada tinggi. Sekarang saya telah jatuh ke tangan mereka, saya ingin memohon belas kasihan. Bagaimana saya bisa melakukan hal sebaik itu? Kalian berenam saling menamparkan mulut, jadilah sedikit lebih keras dan kalian tidak akan berhenti sampai aku menyuruh kalian berhenti. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, ke-6 orang itu mulai berkelahi satu sama lain, dan segera tanda merah muncul di pipi mereka. Beberapa orang meneteskan air mata, dan beberapa orang pipinya bengkak. Shen Yuanbao merasa senang melihat mereka. Dia berjalan mengelilingi 6 orang itu dan kemudian berbicara. Bukankah kamu pandai bermain trik tadi? Bukankah kamu mengancam kami untuk meletakkan ginsengnya? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Mungkinkah kalian semua bisu? Kata-kata Shen Yuanbao membuat ke-6 orang itu merasa marah dan sedih. Mereka bahkan tidak bisa membuka mulut dan memiliki kemampuan untuk melanggar pantangan mereka. Namun, Shen Yuanbao mengabaikan pikiran batin mereka dan terus mengejek mereka. Lagi pula, kamu juga tentara bayaran, kenapa kamu begitu tidak berguna? Saat kamu bertemu orang kuat, kamu memohon belas kasihan, dan saat kamu bertemu orang lemah, kamu merampok mereka. Apa bedanya dengan bandit? Tapi itu benar, lagi pula, ada tentara bayaran khusus yang hanya merampok barang dengan paksa. Bagaimanapun, barang bisa diperoleh dengan cepat dengan cara ini, setidaknya Anda tidak harus melawan monster, dan hidup Anda tidak dalam bahaya. Dan tentara bayaran ini adalah orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saudara Lu, kenapa kita tidak membunuh mereka berenam saja? Shen Yuanbao memandang Lu Yun, yang mengangkat bahu acuh tak acuh. Semua akan baik-baik saja. Bagaimanapun,
Keenam orang ini bukan tandingannya, dan sekarang mereka tidak bisa bergerak, tidak perlu khawatir nyawa Shen Yuanbao dalam bahaya. Bahkan jika Shen Yuanbao menikam jantung mereka dengan belati, tidak akan terjadi apa-apa. Kata-kata Lu Yun membuat murid keenam orang itu mengecil. Tidak, jangan bunuh mereka. Beberapa orang sangat cemas hingga mereka menitikkan air mata, dan Shen Yuanbao secara alami melihatnya. Dia berjalan ke pihak lain sambil berkata hei, dan melihat kegelisahan di matanya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Shen Yuanbao berpikir sejenak, lalu mengambil bel dan mengguncangnya. Pihak lain merasa tenggorokannya rileks dan dia sepertinya bisa berbicara. Dia segera memohon belas kasihan. Saudaraku, kakak ini, tolong biarkan kami pergi. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kami akan mengambil jalan memutar ketika bertemu denganmu di masa depan. Kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau, selama kamu membiarkan kami hidup. Dia berbicara dengan cepat, takut pria gendut itu akan membunyikan bel lagi dan dia tidak dapat berbicara. Shen Yuanbao mengangkat alisnya saat mendengar ini, lalu tersenyum aneh. Apa kamu bodoh? Atau aku bodoh? Apa menurutmu aku suka masalah? Aku akan langsung menanganimu. Saat itu, bukankah semua tas penyimpananmu akan menjadi milikku? Lagi pula, kamu juga tentara bayaran. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Jika kamu berani mengancam orang dan mencuri barang, kamu harus tahu konsekuensinya. Shen Yuanbao mencibir. Dia bisa membayangkan jika kali ini bukan mereka, tapi orang-orang lemah lainnya. Saya khawatir pihak lain telah dibunuh oleh 6 orang ini untuk merebut harta karun itu. Bagaimana bisa seperti sekarang, dengan 6 orang ini memohon belas kasihan di depannya. Ketika Shen Yuanbao melihat apa yang ingin dikatakan pihak lain, dia membunyikan bel lagi, dan pihak lain tidak dapat berbicara untuk sesaat. Shen Yuanbao menggeledah pakaian mereka, mengambil tas penyimpanan dan barang berharga lainnya, dan kemudian melanjutkan mengeluarkan perintah. Bunuh orang lain. Tidak ada yang tahu apakah membiarkan ke-6 orang ini pergi akan mengekspos mereka jika ke-6 orang ini bertemu dengan kultivator lainnya. Toh ginseng yang berkepala besar itu langka, apalagi ginseng yang ada di gua rahasia pun lebih langka lagi. Ketika para kultivator itu datang mengganggu mereka satu demi satu, bukankah itu sangat mengganggu sampai mati? Lebih baik selesaikan sumbernya sekarang dan jangan biarkan siapapun membocorkan masalah ginseng tersebut. Ada keputusasaan di mata ke-6 orang itu. Mereka melihat diri mereka sendiri menikam rekannya dengan senjata, dan mereka juga melihat tubuh mereka ditusuk oleh pedang rekannya. Melihat tubuh temannya perlahan jatuh ke tanah, ia mulai merasa kesal di dalam hatinya. Mereka tidak melakukannya dengan sengaja, jadi mengapa mereka harus membunuh mereka semua? Ketika seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bisakah kita mengampuni nyawanya? Mereka mengutuk Lu Yun dan pria gendut sialan itu. Jika mereka tidak dapat berbicara sekarang, mereka akan mengutuk semua kata-kata paling jelek di dunia. Mereka juga akan mengutuk 18 generasi nenek moyang mereka dan membuat mereka menderita kematian yang parah. Baru setelah mereka berenam jatuh ke tanah, mati, Shen Yuanbao mengambil bel dan mengguncangnya lagi, menghilangkan tabu pada mereka. Dia mengarahkan pandangannya pada kedua monster itu, dan dia menangkap kelinci itu tanpa upacara. Adapun monster bermuka dua, dia mengabaikannya. Itu terlihat sangat mengancam, tapi dia tidak tahu apakah itu beracun atau tidak. Akan buruk jika Anda memakannya dan merasa kesal. Ini adalah gua rahasia dan ada bahaya kapan saja dan di mana saja. Saudara Lu, Nuan, biar ku beritahu, daging kelinci ini enak sekali. Kamu harus mencobanya nanti. Sayang sekali hanya ada kelinci seperti itu. Shen Yuanbao melihat kelinci di tangannya dan menghela nafas. Alangkah baiknya jika ada 2 kelinci lagi, cukup untuk setiap orang. Aku tidak menyangka mereka berhati besar dan masih bisa makan di gua rahasia ini. Dan apakah kelinci itu benar-benar bisa dimakan? Ini adalah gua rahasia, bukan dunia yang kita kenal. Gua rahasia adalah dunianya sendiri, dan tidak ada yang tahu di mana gua rahasia itu awalnya berada. Monster-monster di dalamnya bermacam-macam aneh, ada yang beracun, ada yang tidak beracun, ada yang kualitas dagingnya bagus, dan ada yang kualitas dagingnya kering. Tapi pria gendut sialan ini baru saja mengambil kelinci itu dan memanggangnya. Bukankah dia takut diracuni karena memakannya? Terutama kelinci yang datang bersama monster aneh di sebelahnya. Terlebih lagi, ketiga orang ini sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk kembali ke gua rahasia. Apakah mereka tidak takut beberapa pembudidaya akan datang untuk menangani mereka? Jika mereka diracuni, itu akan baik bagi kita. Lihatlah pria gendut dan pakaian wanita itu. Itu adalah pakaian dari Liu Yunfang. Harganya sangat mahal. Menurutku pasti ada banyak harta di dalamnya. Kami akan membagikannya ketika saatnya tiba. Karena mampu membeli pakaian Liu Yunfang, saya rasa saya tidak hanya membawa beberapa barang, yang mana harganya murah. Kamu benar, ada orang lain. Entah apa kekuatannya. Seseorang fokus pada Lu Yun. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan bibir. Dilihat dari penampilannya, mungkin dia pria gendut atau pelindung wanita itu. Dia hanyalah Daluo Jinxian, bukannya tidak ada satupun di tim kita. Jika satu Daluo Jinxian tidak bisa menghadapinya, maka mereka semua akan terlibat. Saya tidak percaya mereka tidak bisa menghadapi Lu Yun. Yang lain mengangguk setelah mendengar ini. Dengan Daluo Jinxian sebagai pelindung, menurutku keluarga pihak lain cukup kuat, tapi lalu kenapa? Ini adalah gua rahasia. Siapa yang peduli dengan kekuatan keluarga lain? Logikanya, bukankah banyak wali di keluarga besar itu? Kenapa hanya ada satu wali? Apakah anggota keluarga besar begitu yakin bahwa wali akan mengikuti mereka? Bagaimanapun, ini adalah gua rahasia.
Tidak mungkin pihak lain tidak mengetahui betapa berbahayanya gua rahasia tersebut, atau karena mereka sangat yakin dengan kekuatan pelindungnya. Menurutku juga begitu. Mungkinkah pihak lain menyembunyikan kekuatannya? Dan meskipun pria gendut sialan itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, apakah dia membawa senjata ajaib? Jika Anda mampu membeli pakaian Liu Yunfang, Anda harus memiliki sumber keuangan yang baik. Karena orang-orang seperti itu ingin datang ke tempat seperti gua rahasia, mereka pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata sihir tingkat tinggi guna menjamin keselamatan mereka sendiri. Mereka berempat memandang Lu Yun dan mereka bertiga dengan tenang. Itu karena mereka merasa sedikit aneh sehingga mereka tidak segera bertindak. Terutama ketika saya melihat monster itu tidak bergerak, saya merasa lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin monster yang sangat baik tidak bergerak? Salah satu dari mereka pasti telah melakukan sesuatu. Ketika mereka tiba, Lu Yun dan mereka bertiga menyadarinya. Shen Yuanbao mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja berurusan dengan 6 orang, dan sekarang 4 orang lagi datang. Mengapa tidak ada satupun yang selesai? Apakah menurut Anda mereka begitu mudah untuk ditindas? Apakah saya tetap bisa memiliki kearifan? Tidakkah kamu melihat monster itu berdiri tak bergerak? Apakah kamu hanya terburu-buru ke sini untuk mati? Keempat orang itu harus sangat waspada. Kalau tidak, orang-orang itu akan segera menyerang mereka, daripada menunggu sampai sekarang dan masih mengamati mereka secara diam-diam. Sepertinya dia melihat monster itu. Ya, untungnya mereka waspada, kalau tidak mereka mungkin sudah pergi menemui Raja Neraka sekarang. Shen Yuanbao mengangguk. Kalau tidak, dia akan menggunakan senjata ajaib untuk menghadapinya, berharap mereka akan bertahan. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan memberi mereka tumpangan untuk bersatu kembali dengan 6 orang itu. Mereka bertiga merawat kelinci itu, dan Shen Yuanbao berdiri, bertepuk tangan, dan memandang monster bermuka dua itu. Dia berpikir sejenak, berjalan menuju monster itu, dan terus mengamati. Namun masih belum ada informasi tentang monster ini di pikirannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Itu saja, kamu beruntung. Dia mengeluarkan bel dan mengguncangnya. Shen Yuanbao memanfaatkan waktu ini untuk segera pergi ke sisi Lu Yun, kalau monster itu tiba-tiba menyerangnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat monster ini. Jika menjadi ganas, bukankah dia akan terluka parah? Kemunculan bel membuat mata keempat orang itu berbinar. Senjata ajaib ini kelihatannya bagus, tapi aku tidak tahu apa namanya. Senjata ini bisa menjebak monster, dan juga bisa membuat monster-monster melanjutkan aksinya. Aku tidak tahu apakah bisa menjebak orang. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berempat mengerutkan kening dan tampak serius. Jika mereka bisa menjebak seseorang, mereka harus berhati-hati agar tidak terjebak satu sama lain. Kalau tidak, mereka akan berada di bawah kekuasaan pria gemuk sialan ini. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabah sekarang, jika tidak, sesuatu pasti akan terjadi sekarang. Untungnya, mereka tidak melakukan apapun sekarang. Iya, patut kita syukuri. Untung kita terbiasa saling memperhatikan sebelum mengambil tindakan. Kebiasaan ini telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Yang tidak mereka ketahui adalah semua yang mereka katakan didengar oleh Lu Yun. Lu Yun samar-samar melirik ke tempat persembunyian keempat orang itu, tapi matanya membuat keempat orang itu merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu. Pupil mereka menyusut, dan mereka dengan cepat melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orang lain, dan kemudian fokus pada orang-orang itu. Mereka melenyapkan wanita dan pria gemuk itu sebelum melihat ke arah Lu Yun. Mungkinkah anak yang baru saja menatap kita? Kita ditemukan olehnya. Tidak mungkin, kita semua bersembunyi secara diam-diam, bagaimana kita bisa ketahuan? Yang terpenting mereka tetap menahan nafas. Dan kami juga Daluo Jinxian, dan dia juga Daluo Jinxian. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Menurutku kecil kemungkinannya itu adalah Lu Yun. Tapi kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Tidak mungkin ada orang lain di dekat sini, bersembunyi di kegelapan dan mengamati ketiga orang ini seperti mereka, bukan? Mereka berempat saling memandang dengan mata serius, dan mereka bertekad untuk terus mengamati sebelum mengambil tindakan apapun yang terjadi. Mereka tidak ingin terbalik di selokan. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan Lu Yun dan yang lainnya, serta 4 orang dalam kegelapan, menyadarinya. Mereka semua melihat ke arah langkah kaki tersebut, hanya untuk melihat 2 orang berjalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka berpakaian bagus, dan cara dia menggelengkan kepalanya mengingatkan mereka pada orang kaya baru, dan yang lainnya sekilas adalah pelindung pihak lain. Para pengunjung juga melihat Lu Yun dan mereka bertiga, dan mata mereka berbinar saat melihat Yun Nuanuan. Si cantik ini, siapa namamu? Bisakah kamu mengenalinya? Shen Yuanbao menoleh tanpa ekspresi ketika dia mendengar ini. Melihat pihak lain berpakaian seperti orang kaya baru, dia berbicara tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak melihat dia ditemani? Setelah mengatakan itu, Shen Yuanbao juga meraih tangan Yun Nuanuan. Yun Nuanuan menundukkan kepalanya saat melihatnya seperti ini, merasa sedikit malu. Ekspresi malu-malu ini membuat mata pihak lain lebih cerah, tetapi setelah mendengar kata-kata Shen Yuanbao dan tindakannya, ada ketidakpuasan di matanya. Wanita yang disukainya dirusak oleh pria gendut sialan ini. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan kecantikan ini? Bahkan seekor katak pun ingin makan daging angsa. Ku bilang, pria gendut, kenapa kamu tidak bercermin dan melihat seperti apa rupamu? Meski dengan penampilanmu yang lusuh, kamu tetap ingin mendapatkan kecantikan ini. Pihak lain memandang Shen Yuanbao dengan jijik, lalu memandang Yun Nuanuan dengan percaya diri, dan membuat gerakan yang menurutnya tampan. Yun Nuanuan meliriknya dan menundukkan kepalanya.
Menurutnya, Shen Yuanbao adalah yang paling tampan, jadi menurutnya dia siapa? Melihat Yun Nuan mengabaikannya, wajah pengunjung itu menjadi sedikit pucat, dan dia memandang Shen Yuanbao dengan sinis. Pria gendut sialan, sepertinya hanya dengan mengalahkanmu si cantik ini akan menatapku. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada penjaga di belakangnya, yang bergerak dan bergerak cepat menuju Shen Yuanbao. Ketika Lu Yun hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Shen Yuanbao. Dia tidak lupa bahwa ada 4 orang yang bersembunyi secara diam-diam, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka melihat kekuatan saudara Lu, jika tidak, bukankah mereka akan lari ketakutan? Kakak Lu, aku bisa melakukannya sendiri. Lalu dia mengeluarkan payung kaca warna-warni. Dengan keras, glasir berwarna-warni itu terbuka, dan sebuah kekuatan bergerak menuju pelindung. Kekuatan ini menimpa pelindung tersebut, dan pelindung tersebut langsung terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan menatap Shen Yuanbao dengan ketakutan. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Biarpun lawan menggunakan senjata ajaib, level senjata ajaib ini terlalu tinggi. Bukan hanya dia, tapi juga si pemula pun terlihat kaget, belum lagi 4 orang yang bersembunyi di kegelapan. Mereka mengira pria gendut sialan ini hanya memiliki bel sebagai senjata ajaibnya, namun mereka tidak menyangka ada senjata ajaib lainnya. Mengapa pria gendut sialan ini memiliki begitu banyak senjata ajaib? Pasti ada yang ketiga. Pada saat ini, mereka sekali lagi sangat senang karena mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, mereka mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti pelindung. Orang kaya baru itu melihat pelindungnya dikalahkan dengan mudah oleh pria gendut sialan ini, dan pupil matanya sedikit mengecil. Ia menatap lekat-lekat ke arah payung di tangan pria gendut itu. Melihat betapa indahnya payung itu, ia menelan ludahnya dengan susah payah. Pria gendut sialan, kamu sama sekali tidak melakukannya demi kecantikan. Kalau tidak, mengapa payung seindah itu ada di tanganmu dan bukan di tangan si cantik? Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia takut. Bagaimanapun, kekuatannya tidak setinggi penjaga. Semua penjaga dikalahkan oleh pria gendut sialan ini, apalagi dia. Lalu hanya ada satu cara lain agar wanita cantik itu tidak menyukai pria gendut, atau langsung merampas payung cantik itu. Dengan cara ini Anda tidak perlu khawatir. Tidak mungkin pria gendut sialan ini memiliki senjata ajaib lain di tangannya. Nuan, apakah kamu menyukainya? Saya ingin memberikannya kepadamu. Shen Yuanbao memandang Yun Nuan. Yun Nuan menggelengkan kepalanya. Ini milikmu, tidak perlu memberikannya kepadaku, dan aku juga punya senjata ajaib lainnya. Dia dan Shen Yuanbao tidak bersama karena senjata ajaib satu sama lain. Shen Yuanbao mengangguk ketika dia mendengar ini, dan kemudian melihat ke arah orang baru itu lagi. Orang kaya baru itu tidak menyangka si cantik akan menolak, dan dia juga tidak marah. Nak, apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Sepertinya kamu tidak tahu bahwa ini adalah gua rahasia. Mati di gua rahasia adalah hal yang normal. Shen Yuanbao menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah memutuskan untuk menghukum mati orang ini. Jangan salahkan dia karena bersikap kasar jika dia berani mengarahkan pandangannya pada Nuan. Sangat disayangkan keempat orang itu diam-diam mengetahui tentang payung mengkilap warna-warni. Setelah mengetahui betapa kuatnya senjata ajaib itu, saya tidak tahu apakah senjata itu akan muncul lagi. Mendengar kata-kata ini, tubuh Bao Fangbi sedikit gemetar, dan melirik Yun Nuan, dia mengangkat kepala dan dadanya lagi. Kamu pikir aku takut? Apakah kamu satu-satunya yang memiliki senjata ajaib dan aku tidak? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah batu pemberian ayahnya. Batu ini bisa menjadi perisai dan melindunginya dari bahaya. Ini adalah senjata ajaib yang ayahnya temukan dengan susah payah untuk dirinya sendiri. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menghentikan serangan anak ini. Oh, aku tidak menyangka. Lalu aku ingin melihat mana yang lebih kuat, senjata ajaibmu atau milikku. Lalu dia membuka payung kaca warna-warni. Sebuah kekuatan menuju ke arah orang baru itu lagi. Orang baru itu tertegun dan menyaksikan tanpa daya saat kekuatan itu datang ke arahnya. Sampai kekuatan itu hendak menyentuhnya, batu di tangannya langsung memancarkan cahaya redup, melindunginya. Orang baru itu perlahan-lahan menjadi tenang setelah menonton adegan ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia menatap Shen Yuanbao dengan ekspresi bangga di wajahnya. Namun, saat berikutnya, sudut mulutnya yang terangkat membeku, dan suara klik terdengar dari perisainya. Dia melihat ke perisai dan menemukan bahwa perisai itu mulai retak, yang membuatnya sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah senjata ajaib yang khusus ditemukan ayahnya untuknya. Bagaimana bisa senjata itu lebih rendah dari payung itu? Meskipun payung itu indah, ketinggiannya tidak boleh setinggi perisaiku. Ada bunyi klik. Perisai itu benar-benar rusak. Dia segera melihat batu di tangannya, hanya untuk melihat retakan muncul di permukaan batu. Kemudian bunyi klik terdengar lagi, dan batu itu berubah seluruhnya menjadi bubuk. Hal ini membuat pupil matanya semakin mengecil. Ini semua palsu. Di mana perisaiku, senjata ajaibku? Senjata ajaibnya telah hilang dan berubah menjadi bubuk. Dia menatap Shen Yuanbao dengan kebencian di matanya. Jika bukan karena orang ini, senjata ajaibnya akan tetap baik-baik saja. Ini adalah gua rahasia. Tanpa senjata ajaib, pelindungnya masih terluka. Bagaimana dia bisa bertahan hidup sendirian di gua rahasia ini? Mereka semua pria gendut, dia pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi. Sepertinya senjata ajaibmu juga tidak terlalu bagus. Dia mengira senjata ajaib anak ini begitu kuat, tapi ini yang terjadi. Orang baru itu memandang Shen Yuanbao dengan kebencian. Namun, Shen Yuanbao tidak peduli.
Bagaimanapun, dia telah melihat penampilan seperti ini berkali-kali. Atau mungkin dia mati dengan tangannya sendiri. Dia tidak keberatan memiliki kehidupan lain di tangannya. Dia selalu mengingat apa yang dikatakan ayahnya, apakah kamu mati atau aku tinggal di gua rahasia. Dia menerapkan prinsip ini. Lu Yun di samping mengangguk dalam diam setelah melihatnya. Tampaknya Rainbow Dash telah benar-benar dewasa.